46. Sementara itu, di apartemen Sherin, wanita itu sedang duduk dengan gelisah menunggu kedatangan seseorang. Semenjak kepulangannya dari rumah Rindam, Sherin merasa tidak enak badan. Rasa mual menghampirinya. Bukan hanya hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu Sherin sudah merasakan ada yang tidak beres pada dirinya. Namun, wanita itu terus menepisnya karena tidak siapa dengan kenyataan yang akan terjadi padanya. Kenapa dia lama sekali, sih? Sherin terus menggerutu. Ia bangkit dari duduknya, mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Sherin melempar ponselnya ke sofa, pria itu sama sekali tidak mengangkat panggilan darinya. Tak mau terus menunggu, Sherin mengambil benda pipi dari clutch bag-nya lalu berjalan menuju ke toilet. Ini tidak mungkin, aku hamil, pekiknya dengan wajah terkejut dan bibir menganga tak percaya. Di tangan wanita itu ada alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 buah garis merah berwarna terang, yang menandakan kalau wanita itu tengah mengandung. Sherin menggenggam erat benda itu, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Tidak, aku tidak mungkin hamil anaknya. Aku tidak mencintainya, aku mencintai Rindam. Seseorang mengetuk pintu kamar mandi. Sherin menghapus air matanya dan membuka pintunya. Pria yang sejak tadi ia tunggu akhirnya datang juga. Ada apa? Kenapa berteriak? Tanya dokter Kakak khawatir. Pria itu terlihat semakin tampan dengan keringat yang membanjiri wajahnya. Aku terlambat karena tadi ada kecelakaan. Sherin melewati dokter Kakak begitu saja. Langkahnya terhenti lalu ia berbalik menunjukkan benda pipih yang sejak tadi berada di tangannya. Lihat ini, ucap Sherin. Aku hamil dan kamu harus bertanggung jawab Kakak. Sherin melempar alat tes kehamilan itu ke arah dokter Kakak dan terjatuh ke lantai. Dokter Kakak memungutnya, ia tak kalah terkejut namun berpura-pura seakan tidak terjadi apapun. Tanggung jawab, kamu gila hah? Pria itu membentak Sherin bahkan mencengkram kedua bahunya erat. Tanggung jawab mana yang kamu maksud? Kamu pikir aku percaya kalau itu darah dagingku? Dokter Kakak sangat tahu seperti apa Sherin. Sebelum bersamanya, wanita itu sempat kabur dari pria lain. Dan sekarang Sherin meminta dirinya bertanggung jawab. Sepertinya wanita itu mulai tidak waras. Jangan mengelak Kakak, kamu lupa malam itu di hotel kita melakukan apa? Sherin masih ingat dengan jelas, malam itu ia dan dokter Kakak sama-sama mabuk. Karena patah hati ditolak orang yang mereka cintai, membuat mereka meluapkan semuanya dengan bersenang-senang. Tanpa tahu kalau akibat dari perbuatan mereka akan seperti ini. Ini hanya rencana busukmu, bukan? Aku tahu kamu murahan dan, belum selesai dokter Kakak bicara. Satu tamparan keras mendarat di pipi dokter tampan itu. Kamu adalah pria pertama yang sudah melakukannya padaku Kakak. Teriak Sherin tak terima dengan ucapan dokter Kakak yang menganggapnya wanita murahan. Dokter Kakak berdecak. Kalau kamu memintaku datang kemari hanya untuk mendengar omong kosong ini, lebih baik aku pergi. Sherin menahan tangan dokter Kakak, membuat langkah pria itu terhenti. Kamu tidak boleh pergi Kakak. Ini benar-benar anak kamu. Malam itu kita mabuk dan melakukan hal menjijikan. Sherin menatap dokter Kakak dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah tidak punya siapapun lagi. Rindam membuangku dan Alessia membenciku. Hanya kamu yang aku miliki Kakak. Jauh di dalam hatinya, Sherin tersenyum licik. Ia memanfaatkan 2 orang pria sekaligus dan menghancurkan persahabatan mereka. Jangan menyentuhku, dokter Kakak menepis tangan Sherin. Gugurkan saja bayi itu jika kamu tidak tahu pria brengsek mana yang sudah menghamilimu. Jika harus menikahi Sherin, bukankah kesempatan untuk mendapatkan Alessia tidak ada? Kakak, jangan berteriak padaku, teriak Kakak mulai terpancing emosi. Atau kamu mau aku menghabisi kalian dengan cara yang sama seperti aku menghabisi ayahmu dan ibu Alessia karena permintaanmu? Dek, Sherin terdiam mematung. Lidahnya terasa keluh hanya sekedar untuk menjawab ucapan dokter Kakak. Entah kemana perginya keberanian wanita itu. Kakak sialan, awas saja kamu, umpatnya dalam hati. Bersambung, 47. Keesokan harinya, tepat pukul 5 dini hari. Rindam dan Alessia sudah sampai di villa yang ada di Bandung. Mereka memilih berlibur ke sana karena tempatnya sangat sesuai untuk menangkan diri. Di mana Claretta? Kenapa aku tidak melihatnya sama sekali? Tanya Alam menoleh ke kanan dan kiri saat mobil mereka sudah berada di halaman villa. Mungkin masih di jalan. Ayo kita turun. Alessia mengangguk tanpa bertanya lagi. Rindam turun lebih dulu dan berlari membuka pintu mobil Alessia. Pakai ini, di sini sangat dingin.
Lebih baik kita langsung masuk ke dalam. Rindam memakaikan jaket ke pundak Alessia. Memapa Alessia masuk ke dalam. Seorang pria menghampiri mereka berdua. "Selamat datang, Tuan." Pria yang diketahui bernama Bowo itu membungkukkan badannya. "Saya sudah menyiapkan semuanya di dalam," ucap Bowo. "Bawa barang-barang kami ke dalam." Rindam melangkah menuju ke dalam villa. "Dia siapakah? Kenapa memanggilmu Tuan? Padahal usia kalian tidak jauh berbeda." "Anak penjaga villa," jawab Rindam. "Kenapa?" tanya Rindam heran. Alessia menggeleng. "Tidak ada. Aku hanya penasaran, wajahnya sangat familiar." Rindam membopong Alessia membuat wanita itu memekik kaget. "Aku tidak suka kamu memikirkan pria lain saat sedang bersama denganku." Wajah Rindam terlihat kesal. Alessia mengerti itu. "Maaf, aku hanya penasaran." Tak menghiraukan ucapan maaf dari bibir Alessia, Rindam membawa istrinya masuk ke kamar yang akan mereka tempati selama 3 hari ke depan. "Kak, aku mau mandi dulu. Badanku rasanya lengket." Alessia mengambil handuk, melewati Rindam begitu saja. Langkah Alessia terhenti ketika Rindam menahan lengannya. "Ada apa? Kamu membutuhkan sesuatu?" tanya Alessia nampak bingung melihat raut wajah Rindam. "Tidak ada," jawab Rindam mendongak, menatap Alessia. Tidak mau membuat Alessia bertanya-tanya, dia pun tersenyum. "Mau mandi bareng?" tawar Alessia. Rindam mengernyit. Apa dia tidak salah dengar? Alessia mengajaknya mandi bersama. "Kamu yakin mengajakku mandi bersama?" Dengan malu-malu Alessia mengangguk ragu. Wajahnya memerabak kepiting rebus. Entah apa yang Alessia pikirkan, kenapa dia malah berani menggoda suaminya seperti ini. Menurut buku yang Alessia baca, mandi bersama bisa meredakan stres dan juga membangun komunikasi di antara mereka lebih intim dan harmonis. "Mau tidak? Kalau tidak aku duluan." Alessia melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Rindam menyusul Alessia. "Ya, apa yang terjadi di dalam silahkan kalian bayangkan sendiri saja." Karena Rindam pasti tidak bisa menahan gairahnya saat melihat tubuh menggoda milik Alessia. Rindam duduk di samping Kegan dengan wajah ditekuk. Kegan yang sedang memainkan ponselnya langsung menatap Rindam. "Kenapa wajahmu mirip kanebo kering begitu?" tanya Kegan penasaran. "Kita sedang berlibur, bukan meeting kan?" Kegan berucap lagi. Rindam masih saja diam, takut sahabatnya itu kenapa-napa. Kegan menyentuh kening Rindam. "Tidak panas, tapi kenapa wajahnya berkeringat?" Kegan bergumam sambil terus memeriksa Rindam. "Singkirkan tanganmu dariku." Rindam mendengus kesal. Dia sedang marah karena Alessia yang menggodanya namun mematahkannya kemudian. "Katakan, jangan membuatku seperti seorang penjahat di sini." Membiarkan sahabatnya menderita sendirian tanpa menyalurkan hasratnya. Kegan menyindir Rindam. Bagaimana mungkin Kegan bisa tahu apa yang terjadi padanya? Padahal dia belum mengatakan apapun. "Apa maksudmu?" tanya Rindam. "Gimana rasanya saat sedang tegang-tegangnya istrimu malah datang bulan?" Dengan menahan tawanya mati-matian, Kegan memegang perutnya sendiri lalu berlari sebelum terkena amukan Rindam. "Sialan!" Rindam mengerang kesal sambil mengusap wajahnya. Malam harinya, Claretta keluar dari kamarnya. Alessia menoleh ke arah sahabatnya itu. Kedua matanya melotot. "Kita mau makan malam biasa. Bukan pergi ke pesta, kenapa dandananmu seperti ini?" Alessia menurunkan dress pendek milik Claretta. Tidak suka melihatnya berdandan berlebihan. "Siapa tahu nanti di sana aku menemukan seorang pangeran berkuda putih al." Claretta berucap dengan penuh percaya diri. "Rumah yang besar, banyak pelayan, jika ingin ini dan itu tinggal tunjuk saja," ucap Claretta lagi sambil berhayal. Alessia tersenyum, lalu menarik lengan Claretta. "Mimpi kamu terlalu tinggi. Tidak ada pria seperti itu di dunia ini. Itu namanya realistis al." Tatapan Claretta langsung tertuju pada pria yang sedang berjalan di samping Rindam. "Ya, siapa lagi kalau bukan Kegan?" Pria tampan yang juga adalah sahabat Rindam mengulas senyuman. "Kakakmu ikut?" Claretta bertanya dengan gugup. Kegan mengangguk. "Kita berangkat bersama jadi kemanapun harus bersama, bukan begitu?" Lalu melirik Alessia dan Rindam bergantian. Kegan meraih jemari Claretta dan mengecup punggung tangannya. "Kamu cantik sekali malam ini." Claretta menarik tangannya. Masih teringat jelas saat dimana pertama kali Kegan mencium bibirnya. Dan sekarang, Kegan malah mengedipkan matanya genit pada Claretta. "Menggelikan sekali. Jangan sampai aku jatuh cinta pada pria seperti dia," gumam Claretta namun hanya dalam hati. Bersambung 48
Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan barang buktinya? Tanya Rindam pada seseorang yang berada di ujung telepon. Sudah Tuan, Anda pasti akan sangat terkejut mendengarnya. Simpan dan berikan bukti itu padaku besok. Karena kemungkinan aku tidak akan lama berada di sini. Rindam melirik Alessia yang berada di samping mobil, menunggunya. Mereka merencanakan makan malam di luar villa yang ada di restoran yang cukup terkenal di Bandung. Hanya saja saat akan masuk mobil Roy menghubunginya. Panggilan berakhir begitu saja. Rindam segera menghampiri Alessia. Sudah tahu dingin kenapa memakai gaun yang kurang bahan begitu. Rindam berdecak kesal. Kamu yang memintaku tadi. Jadi aku memakainya, jawab Alessia. Bisa-bisanya pria ini marah saat dia yang menyuruh Alessia memakai pakaian terbuka. Kapan aku menyuruhmu? Tanya Rindam dengan bingung lalu menoleh ke belakang di mana Kegan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia benar-benar, Al, kita batalkan saja, ya. Aku mendadak pusing, ucap Claretta menyentuh kepalanya. Berpura-pura supaya Alessia dan Rindam tidak mengajaknya pergi. Kalau kamu tidak ikut, aku juga tidak. Kegan menyahut. Claretta menjejakkan kakinya. Sejak tadi, Kegan selalu saja menjawab ucapannya. Al, bantu aku, please. Bantu apa, Ra? Bukankah kamu sudah terbiasa menghadapi pria macam dia? Alessia berbisik. Claretta sudah menjelaskannya tapi sepertinya Alessia tidak paham juga. Membuat Claretta pasrah saat Kegan menariknya. Sudahlah, jangan banyak berdiskusi. Sebaiknya kamu ikut aku. Kegan membawa Claretta masuk ke mobilnya. Sedangkan Rindam dan Alessia masuk ke mobil yang lain. Kok pisah? Kita mau makan malam atau? Belum selesai Claretta berucap, Kegan membungkam bibirnya dengan sebuah kecupan. Menarik pinggang Claretta mendekat, tangan Kegan yang lain merambat naik menahan tengkuk Claretta agar ciuman mereka tidak terlepas. Di mobil lain, Rindam dibuat frustasi dengan tingkah Alessia. Alessia tiba-tiba duduk di pangkuan Rindam saat pria itu sedang menyetir. Sayang, jangan seperti ini. Rindam mencoba fokus ke jalanan. Singkirkan tanganmu dan berhentilah menggodaku. Rindam heran, dari mana Alessia bertingkah menggemaskan seperti ini. Menggodanya tanpa henti. Andai saja Alessia tidak sedang kedatangan tamu bulanan, mungkin saja Rindam akan menepikan mobilnya dan membuat Alessia mendesahkan namanya di dalam mobil. Apa menggoda suami sendiri tidak boleh? Rindam meneguk ludahnya kasar saat kedua benda kenyal milik Alessia menempel di wajah Rindam. Bukannya tidak boleh, hanya saja aku sedang menyetir. Beruntung jalanan cukup sepi jadi Rindam sedikit lega. Kembali ke tempat dudukmu, kita lanjutkan di villa. Tidak mau, Alessia menolak. Sia-sia saja usahanya untuk belajar jadi istri penggoda suaminya jika Rindam menolaknya. Menepilah, aku akan membantumu menuntaskannya, Kak. Alessia berbisik dengan nada sensual, membuat seluruh tubuh Rindam meremang seketika. Di tempat lain, lebih tepatnya apartemen Dokter Kakak, pria itu dibuat pusing dengan tingkah Sherin. Sherin tidak berhenti menangis dan malah semakin menjadi-jadi. Jangan melakukan hal bodoh seperti ini. Dokter Kakak menahan tangan Sherin. Di tangan wanita itu ada sebilah pisau tajam yang siap menggores nadinya kapan saja. Kenapa? Kamu bahkan tidak menginginkannya, jadi untuk apa aku hidup? Sherin menghapus air matanya. Kamu menolak anakku, darah dagingmu Kakak. Dokter Kakak mengepalkan tangannya erat. Jujur saja ia memang pernah meniduri Sherin tapi ia tidak menyangka jika kecelakaan itu menyebabkan Sherin hamil. Ataukah wanita itu memang sengaja melakukannya untuk menjebak dirinya? Jangan diam saja Kakak, jawab aku, Sherin mengancam. Dokter Kakak memukul tangan Sherin hingga pisau itu terlepas dan jatuh ke lantai. Berhenti bersikap kekanak-kanakan Sherin. Pantas saja Rindam lebih memilih Alessia dibandingkan dirimu. Teriak Dokter Kakak tepat membuat hati Sherin mencelos. Bersambung, 49. Sayang, lirik Rindam sambil memeluk erat pinggang Alessia. Alessia memejamkan kedua matanya, menikmati dinginnya angin malam di halaman belakang villa. Selesai makan malam, Maria memutuskan untuk pulang. Apalagi sejak tadi Alessia terus menggoda Rindam. Kak, panggil namaku karena aku bukan kakakmu. Aku suamimu. Alessia mengangguk. Rindam membalik tubuh Alessia agar wanita itu menghadapnya. Ada apa? Tanyanya menarik dagu Alessia yang sejak tadi menunduk. Sangat berbeda dengan Alessia yang tadi ada di mobil dan terus membuat gairahnya memuncak. Tadi kamu seperti cacing kepanasan dan sekarang diam seperti patung, ejek Rindam tersenyum kecil.
Kenapa kamu bisa jatuh cinta padaku? Ucapan Alessia membuat senyum Rindam bertambah lebar. Rindam tidak heran kenapa Alessia terus mempertanyakan itu. Apalagi jika Sherin terus muncul di antara mereka. Alessia pasti mulai kembali meragukannya karena ulah wanita itu. Tidak ada alasan untuk tidak jatuh cinta padamu. Kamu berbeda dari kebanyakan wanita di luar sana. Kamu unik Dan apa? Alessia bertanya karena penasaran. Rindam mendekati Alessia, mengikis jarak antara mereka berdua. Alessia bisa merasakan debaran jantung Rindam, begitupun sebaliknya. Mereka sama-sama gugup meski sudah beberapa bulan menikah dan bersama. Sampailah wajah Rindam sisi kanan Alessia, menghembuskan nafasnya perlahan dan berbisik. Kamu selalu bisa memuaskan aku di atas ranjang. Kamu selalu membuatku rindu jika kita berjauhan. Kamu mengubah duniaku dan kamu adalah satu-satunya wanita yang berhasil menempati tahta tertinggi di hatiku. Pipi Alessia memerah. Meski terdengar seperti sedang menggombal, Alessia yakin kalau Rindam berkata jujur. Rindam memeluknya erat, membenamkan wajahnya di pundak Alessia. Apa kamu tahu? Aku merasa bersalah pada kakakku sendiri karena sudah merebut kebahagiaannya, merebut kekasihnya dan bahkan calon suaminya. Alessia mengurai pelukan. Ia menatap Rindam dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan kakakmu, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah padanya. Rindam mengeram kesal. Tidak suka jika tiba-tiba Alessia membahas Sherin di saat mereka sedang bersama seperti sekarang. Alessia menggeleng tak percaya dengan ucapan Rindam. Jangan bicara seperti itu. Meski kamu membencinya, tidak mencintainya lagi. Dia tetap saudara kandungku. Dia yang membesarkan aku saat kedua orang tua kami sudah tidak ada. Dia, cukup sayang. Kamu tahu aku benci kamu membahas soal ini. Rindam menatap Alessia, mengusap lembut pipinya. Jika kamu tahu yang sebenarnya, mungkin kalimatmu barusan tidak akan pernah terucap. Habis sudah kesabaran Rindam kali ini. Memang apa yang tidak aku tahu, katakan. Jangan membuatku penasaran. Rindam terdiam. Jika ia mengatakannya sekarang tanpa ada bukti, Alessia pasti tidak akan percaya. Kenapa diam? Alessia melipat kedua tangan di bawah dada dan memalingkan wajahnya kesal. Mirip sekali seperti anak kecil yang sedang merajuk. Milikmu. Alessia menoleh, menatap Rindam. Ada apa dengan milikku? Tatapan Rindam tertuju pada kedua dada Alessia yang terlihat menonjol dan seakan ingin tumpah dari tempatnya. Milikmu terlihat menggoda, apa boleh aku melihat dan menyentuhnya malam ini? Rindam sengaja berbohong untuk mengalihkan perhatian Alessia. Rindam pikir Alessia akan marah mendengar ucapannya seperti yang sudah-sudah. Alessia malah menurunkan tali tipis yang ada di pundaknya seraya menggigit bibir bawahnya sendiri. Harusnya katakan sejak tadi, bukan malah bicara berputar-putar tidak jelas. Rindam menelan ludahnya dengan susah payah. Senjatanya di bawah sana sudah meronta. Alessia melirik itu dan tersenyum. Ikut aku. Alessia menarik dasi Rindam, berjalan masuk menuju ke tempat tidur dan mendorong tubuh kekar Rindam hingga terlentang di sana. Sayang, Rindam melenguh saat tangan Alessia bergerak nakal menyentuh sesuatu di balik celananya. Tak menghiraukan kalimat protes dari bibir Rindam, Alessia mulai melakukan aksinya, memuaskan suaminya dengan caranya sendiri. Sisanya kalian bayangkan sendiri mereka lagi ngapain. Mau kemana? Kegan menarik tangan Claretta lalu membawa wanita itu masuk ke dalam mobil miliknya. Lepaskan aku. Kamu mau apa sih? Claretta menepis tangan Kegan. Kegan mencengkram pundak Claretta agar wanita itu mau diam dan menurut padanya. Dari sekian banyak wanita yang Kegan kencani, Claretta adalah satu-satunya wanita yang sulit untuk ditaklukkan. Entah karena apa, yang jelas Kegan semakin penasaran dan ingin memilikinya. Kesini bersamaku, jadi pulang juga harus bersamaku. Tidak mau. Claretta menampik tangan Kegan. Kamu tukang maksa dan aku tidak suka pria seperti itu. Claretta memang menginginkan pria yang mengejar dirinya tapi bukan Kegan. Jika di dunia ini hanya ada satu pria dan itu Kegan, lebih baik dia menjomblo seumur hidupnya. Ting, ponsel milik Claretta berbunyi. Sebuah pesan dikirimkan oleh Alessia. Pangkat malam ini menginaplah di hotel, Clar. Jangan mengganggu kami, hanya malam ini. Pangkat. Pesan yang dikirim Alessia membuat kedua bola mata Claretta membulat sempurna. Tapi tidak dengan Kegan. Pria itu malah senyum-senyum sendiri tidak jelas. Oh God, ujian macam apa lagi ini? Bukankah dia sedang datang bulan? Gumam Claretta dalam hati. Bersambung. 50. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat.
Tak terasa Rindam dan Alesya sudah memasuki bulan kedua pernikahan mereka. Selama 1 minggu terakhir, tidak ada Sherin atau dokter kakak yang mengganggu mereka. Aku keluar dulu, ucap Alesya mendorong pelan dada Rindam. Aku belum puas, sayang. Rindam memeluk pinggang Alesya. Keduanya masih berada di dalam kamar mandi dengan tubuh sama-sama polos tanpa sehelai benang pun yang menutupi. Ya, setelah liburan ke puncak seminggu yang lalu gagal. Setelah selesai datang bulan, Rindam tak henti-hentinya mencumbu Alesya. Rindam mengurung Alesya di dalam kamar dan tidak mengizinkannya keluar bahkan sekedar untuk sarapan. Rindam memilih mengalah, melayani Alesya di dalam kamar. Setelah itu, mereka akan lanjut bercinta sampai puas. Aku lapar, Alesya mendongak menatap Rindam. Aku akan mengambilkannya, ucap Rindam hendak memakai handuknya. Alesya menahan tangan Rindam. Tidak usah, kamu harus menyelesaikan mandimu. Nanti telat ke kantor, aku bisa mengambil cuti lagi, supaya di sini cepat jadi. Kamu lupa dokter bilang apa? Rindam mengusap perut dan mengecup keningnya. Alesya menunduk malu. Tentu saja dia tidak lupa apa ucapan dokter padanya 1 minggu yang lalu. Dokter bilang, selama Alesya masih dalam masa subur, Rindam harus sering olahraga malam. Menggemaskan, ucap Rindam dengan tersenyum. Alesya mendengus kesal. Rindam sama sekali tidak pernah merasa lelah. Berbeda dengan Alesya, pinggangnya rasanya ingin lepas. Alesya bahkan terus mengumpat dokter yang menyarankan itu pada Rindam. Hampir tiap malam mereka melakukan hubungan suami istri. Kau diam, tidak suka aku di rumah. Rindam menunduk, memiringkan wajahnya. Libur ya, malam ini saja. Alesya bicara lirih, takut membuat Rindam marah. Rindam terkekeh, makanlah kalau kamu memang lapar. Pelayan sudah menyiapkan sarapan di meja. Serius? Tanya Alesya dengan mata berbinar. Berarti aku juga boleh ke kampus dong? Tidak, jawab Rindam, menyalakan air keran dan mengguyur tubuhnya di bawah kucuran shower. Kak, Rindam, sudah aku katakan berhenti memanggilku dengan sebutan itu, tegas Rindam. Setiap kali Alesya memanggilnya dengan sebutan, kakak. Rindam merasa ia berbuat jahat pada adiknya sendiri. Kalau begitu aku turun dulu. Alesya menyambar handuk dan keluar. Rindam menghela nafas melihat kepergian Alesya. Tak lama, Rindam juga ikut keluar dan tidak melihat keberadaan istrinya itu. Aku sampai lupa menanyakan bukti yang Roy temukan tentang siapa yang menghabisi orang tua istriku. Gumamnya menyambar pakaian yang sudah Alesya siapkan di atas tempat tidur. Alesya sedang menikmati sarapan paginya dengan hikmat. Seperti biasa, dia menyiapkan kopi untuk Rindam dan roti selai coklat kesukaannya. Selamat pagi, Nona. Roy menghampiri Alesya dengan tergesa. Apa Tuan sudah bangun? Alesya mengernyit. Kamu bawa apa, Roy? Tanyanya tiba-tiba penasaran dengan map berwarna biru yang Roy bawa. Ini hanya berkas penting yang harus Tuan tanda tangani, jawab Roy gugup. Oh, dia ada di kamarnya. Masuk saja. Alesya kembali melanjutkan sarapannya. Roy langsung menuju ke kamar Rindam karena ada yang harus pria itu sampaikan. Apa kamu sudah puas berlibur bersama kekasihku? Ucap seorang wanita yang sedang berjalan menghampiri Alesya. Alesya menoleh ke asal suara. Sherin, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini di rumah suamiku? Alesya menyimpan sendoknya lalu bangkit dari duduknya. Alesya tahu, jika Sherin datang, saudara kembarnya itu akan membuat keributan. Keluar, sebelum aku memanggil bodyguard. Alesya bicara tegas dan menunjuk pintu keluar. Sherin tersenyum kecut, melipat kedua tangan di depan dada dan menatap Alesya dengan penuh kebencian. Ternyata kamu memang sama saja seperti ibumu. Kalimat Sherin membuat rasa penasaran Alesya bertambah. Bukankah mereka adalah saudara kembar? Bagaimana mungkin Sherin mengatakan seakan-akan ibu mereka berbeda? Apa maksudmu? Sherin menghampiri Alesya dan berdiri tepat di hadapan wanita itu. Ibumu adalah wanita murahan yang menggoda ayahku. Hingga lahirlah anak haram dan tidak tahu diri sepertimu, Alesya. Dek, sungguh, Alesya bak tersambar petir di siang bolong. Lagi-lagi, ia kembali tercengang dengan ucapan Sherin. Bersambung.